Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberikan kesehatan untuk terus melaksanakan aktivitas kita seperti biasa di setiap pekan malam Jumat, hari Kamis malam Jumat dalam melaksanakan perkuliahan. Ya, alhamdulillah perkuliahan ini sudah kita laksanakan sebanyak 4 pertemuan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita semua dalam melaksanakan setiap aspek kehidupan kita ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan konsep dasar bimbingan dan konseling. Kenapa ini perlu kita pelajari? Karena bimbingan dan konseling ini adalah bagian daripada tugas kita, kewajiban kita ya sebagai seorang guru. Tentunya perlu kita berdiskusi, belajar ya, mengetahui konsep-konsep dasar berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Ya. Karena ini tentunya perlu ya bagi kita sebagai calon guru ataupun rekan-rekan yang sudah jadi guru pasti akan melaksanakan ini. Ya. Yang pertama adalah kita masuk ke pengertian ya, konsep ya daripada bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah konsep bimbingan ya. Apa itu bimbingan? Nah, ini bimbingan ini adalah proses pemberian bantuan atau arahan atau tuntunan secara sistematis oleh seorang ahli ya. Biasanya disebut konselor atau guru ya atau juga tenaga pendidik. Kepada siapa? Kepada individu atau kelompok ya, agar mampu memahami dirinya, kemudian juga mampu mengatasi masalahnya dan mampu berkembang optimal sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, ini adalah pengertian bimbingan. Ya, bimbingan ini adalah pemberian bantuan atau arahan atau tuntunan yang sistematis oleh seorang guru. Nah, sistematis di sini apa maksudnya? Sistematis di sini adalah terprogram, ya, bukan bimbingan, bukan bantuan yang tidak terprogram, ya. Bimbingan bantuan yang terprogram atau sistematis itu bagaimana? Ya sudah ada kerangkanya, ada tujuannya, ya, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya. Nah, itu sistematis ya. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa bimbingan ini? Oh, supaya anak itu bisa mandiri. Kalau anak SD misalkan anak SD kelas 1 itu bisa pipis sendiri di kamar mandi. Tidak minta bantuan kepada gurunya. Nah, ini harus dibimbing. Bagaimana caranya? Ya, tentunya harus disiapkan programnya, bagaimana langkah-langkahnya, termasuk juga diidentifikasi, diobservasi, ya dicari apa
kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan supaya anak itu kemudian bisa mandiri ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ini untuk membangun kemandirian ya dan anak kemudian bisa beradaptasi terhadap lingkungannya atau terhadap lingkungan barunya itu dengan secara baik ya. Nah, ini adalah bimbingan. Jadi bimbingan itu eh, bantuan ya atau arahan yang dilakukan secara sistematis baik terhadap individu ataupun terhadap kelompok. Nah, selanjutnya adalah pengertian konseling ya. Konseling ini adalah proses pemberian bantuan secara profesional juga ya melalui interaksi tatap muka atau komunikasi langsung antara konselor, ahli atau guru dengan konselinya atau siswa ya. Nah, ini konseling ya. Tatap muka langsung interaksinya. Berarti kalau bimbingan itu umum ya, bisa tatap muka, bisa tidak, bisa individu, bisa kelompok. Tapi kalau konseling ini pasti individu dan pasti harus tatap muka. Kenapa? Karena akan ada komunikasi yang intens antara konselor ya yang melakukan konseling dengan konseli atau siswa yang sedang dikonseling. Akan ada komunikasi yang sangat erat. Akan ada komunikasi yang sangat dalam. Ya, akan diidentifikasi masalahnya. Ya, ya kalau tahap awal biasanya kalau dalam program BK itu, ya anak biasanya ditanya, ya identitas. Nah ini identitas itu dalam rangka mencari informasi tentang anak tersebut. Ya, yang tujuannya apa? Pada akhirnya tujuannya itu yang pertama adalah ini untuk memahami diri si anak. Ya, jadi untuk memahami diri anak melalui konseling itu. Kemudian untuk mengatasi masalah yang pertama emosional, ya, kemudian sosialnya, kemudian perilakunya, ya. Emosional ini kan perlu dijaga, ya. Perlu dijaga, perlu diketahui kenapa anak ini mudah marah, kenapa anak ini bahagia terus, ya. Kenapa anak ini sedih terus. Ini kan harus dicari tahu oleh guru. Kenapa anak ini telat terus, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah konseling, ya. Dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental anak ya dengan adanya komunikasi yang instan, komunikasi yang langsung, ya mendalam. Ini dicari ya, dicari akar masalahnya apa sehingga anak bisa merasa nyaman, merasa diperhatikan, sehingga anak semangat, ya anak senang berada di sekolah. Dan ini memang sulit ya, tidak mudah. Ya, apalagi anak sekarang lebih cenderung nggak betah di sekolah sepertinya ya. Wallahu alam. Jadi kalau jam pulang itu mereka berebut untuk cepat pulang. Ya, makanya memang sekolah juga harus menyiapkan program-program sekolah yang saat ini bisa melihat ya, apa sih sebetulnya kebutuhan anak di sekolah itu. Ya, sehingga apa? Sehingga setiap individu peserta didik, setiap individu anak, setiap individu siswa itu mampu mandiri dan juga bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu paling penting ya. Apalagi kalau sudah masuk usia remaja akhir atau dewasa ya, anak-anak SMA itu sudah harus bisa mengambil keputusan. Saya lanjut kuliah atau saya kerja. Ini kan penting. Anak ini akan menentukan ke depannya. Lanjut kuliah berarti kuliahnya itu harus benar-benar ya. Karena sekali lagi belajar itu saya sampaikan penting ya. Walaupun banyak orang, ada orang yang mengatakan ya pendidikan tidak penting. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak sekolah pun sukses ya. Ada orang, bukan banyak, ada orang yang tidak sekolah sukses ya. Tapi tentunya juga banyak orang sukses karena sekolah, karena pendidikannya ya. Jadi pendidikan itu memberikan kemungkinan lebih banyak kita untuk sukses ya ketimbang orang yang tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, makanya menentukan pendidikan saja penting, karir kita gitu ya. Anak mau
mau kuliah, ya, punya kemampuan tidak kuliah. Kalau tidak punya kemampuan kuliah, karena kuliah itu harus berpikir ya. Belajar itu kan harus mikir. Makanya kalau dalam konsepnya eh, Ki Hajar Dewantara, ya ada cipta, ada karsa, ada karya gitu kan. Itu Ki Hajar Dewantara ya. Ada cipta, ada karsa, ada karya. Cipta itu pikirannya dipakai, karsa itu niatnya ada, dorongannya ada, motivasinya ada. Karya itu menghasilkan sesuatu produk, ya, punya punya karya, punya hasil yang bisa dibuktikan, bisa dibuat gitu. Nah, ini pendidikan kan. Makanya orang yang memutuskan untuk mengambil pendidikan, ya, maksudnya melanjutkan sekolah ke tingkatan yang lebih tinggi, baik itu kuliah. Nah, ini harus siap dengan eh, apa? Dengan kesulitan-kesulitannya, karena sekolah itu pasti sulit, struggle gitu ya, banyak masalah. Kalau tidak siap ya, apakah berhenti di tengah jalan atau kemudian tetap memaksa diri untuk sampai pada tujuan, gitu ya. Ini bicara keputusan, gitu ya, bicara keputusan. Lanjut. Nah, dengan demikian, bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang sistematis dan berkelanjutan. Ya, sistematis dan berkelanjutan dari seorang ahli, guru, ataupun konselor kepada individu atau konseli, ya, atau siswa atau tenaga didik. Ya, jadi proses pemberian bantuan sistematis dan berkelanjutan. Sistematis itu terprogram, berkelanjutan itu terus-menerus. Ya, bukan karena ada masalah kemudian ada bimbingan, tidak. Tapi diprogramkan. Makanya dalam bimbingan konseling itu pasti ada yang namanya preventif, ya, pencegahan. Nah, ini ya fungsinya nanti ada fungsi dari bawah ada ya. Fungsinya itu nanti ada fungsi preventif dan fungsi kuratif. Pencegahan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian kuratif, menghilangkan apa yang kira-kira menjadi potensi masalah. Dan ini memang sulit, tidak mudah ya. Tidak mudah. Ini sulit sekali ya. Bagaimana kita bisa melakukan preventif kepada anak-anak peserta didik kita supaya bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan, baik harapan orang tua ataupun harapan guru-guru di sekolah. Karena tidak mudah tadi ya. Setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, karena manusia diciptakan itu ya pasti berbeda ya, karena manusia gitu ya. Sebagai makhluk individu berbeda antara yang satu dengan yang lain, tidak bisa disamaratakan. Ya, walaupun mungkin bisa diambil rata-rata ya, tapi tetap pada akhirnya kalau satu anak punya masalah spesial itu harus ditangani dengan secara individu, tidak bisa berkelompok gitu ya. Harus dikonseling ya. Nah, itu tujuannya. Bimbingan konseling tujuannya adalah memfasilitasi kemandirian, pengembangan potensi diri. Jadi apa minat dan bakatnya? Dia sudah mandiri. Kemudian dia apa sih minat dan bakatnya? Nah, makanya kalau dalam bimbingan konseling pasti mendalam pertanyaannya. Apa hobi? Apa kesenangan belajar? Pelajaran apa gitu ya? Serta problem solving ya, pemecahan masalah pribadi. Harus. Karena masalah itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu tadi bagaimana guru bisa memotivasi siswa untuk bisa menyelesaikan masalah. Anak tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini kan harus dibimbing sebetulnya ya, bukan dimarahi. Tapi sekarang ini ya kita juga masih seperti itu ya. Makanya sekarang memang cara-cara belajar dulu itu memang harus sudah sedikit demi sedikit kita rubah gitu ya. Yang dulu itu kalau kita diajari oleh guru, itu kata guru A ya kita A. Kenapa? Karena dulu kita belum terpengaruh oleh banyak media sosial, banyak tontonan di internet, tidak, ya. Jadi kalau kata guru A kita ikut. Tugas besok kumpulkan, dikumpulkan. Kalau sekarang coba bayangkan antum, ya maaf, rekan-rekan semua mahasiswa, murid itu di rumah sudah pegang HP, ya, sementara di sekolah tugasnya banyak.
Nah, sekarang yang dikeluhkan bukan HP-nya tapi tugasnya. Sekolah kenapa sih ngasih tugas banyak, ya? Padahal itulah tadi makanya makanya kaitannya dengan prinsip pendidikan cipta, karsa dan karya. Jadi pendidikan itu pasti itu cipta, berpikir, ya, karsa ada motivasi, ada dorongan, ada keinginan, karya itu pasti ada hasil, ya. Anak diajar di sekolah, dikasih tugas. Nah, itu hasil belajarnya itu adalah tugas. Kalau tugasnya dikerjakan berarti berjalan tuh semuanya cipta, karsa, karyanya. Bagus tuh anak tuh. Tapi sekarang ciptanya dipakai, karsanya dipakai, tapi tidak ada karya. Malas ngerjain tugas. Kalau ngerjain tugas juga kemudian minta bantuan orang lain, ya, atau meniru tugas orang lain. Nah, ini kan tugas kita semua untuk bagaimana peserta didik kita itu bisa menyelesaikan permasalahan pribadinya, ya. Ya, kebiasaan nonton apa namanya, main HP, nonton TV yang lama, ini kan harus diselesaikan oleh orang tua dan pihak sekolah, terutama di sekolah, yaitu tadi tugas kewajiban daripada guru, ya. Kemudian juga eh, masalah sosial, ya, bagaimana mereka bergaul dan lain sebagainya. Ini perlu juga, ya. Masalah belajar tadi, ya, bagaimana belajarnya, ya. Perlu ini kemudian anak-anak juga diberikan pemahaman. Jadi karena belajar itu kan tidak butuh waktu lama sebetulnya, ya. Dibanding main, waktunya akan lebih lama main. Tapi belajar itu cukup waktu yang sedikit, tidak perlu lama. Karena setiap anak juga tidak bisa dituntut harus bisa semua, ya. Belajar banyak, tapi kan dia boleh memilih apa yang disukainya dan dia fokus pada apa. Boleh saja, ya. Belajar. Belajar itu kan tidak perlu lama. 40 menit itu paling lama lah. 50 menit paling lama. Ya, kalau anak sekolah sampai jam 2, jam 3 pulang istirahat. Ya, habis isya itu masih bisa baca buku lah. Ya, tidak usah sejam, 40 menit. Tapi dilakukan dengan konsisten, dilakukan dengan konsekuen, ya, berkelanjutan. Insya Allah itu menjadi tabungan yang banyak pada akhirnya bagi anak-anak. Kemudian juga memfasilitasi karir, ya. Tadi anak mau lanjut kemana? Kalau di kuliah, kalau di SMA itu pasti kan, mau kerja atau mau kuliah disiapkan, ya, yang bisa ikut SNBP diarahkan, ya, kalau yang nggak ikut, ikutnya nanti UTBK dan lain sebagainya gitu, ya. Ujian tertulis, ujian langsung, atau ujian bahkan ujian mandiri, ya. Dan itu semuanya bisa diprogramkan, ya, dalam program bimbingan konseling, tentunya untuk tingkat SMA, ya, oleh guru BK, ya. Nah, kemudian fungsi BK tadi pencegahan dan juga pengentasan masalah. Jadi supaya tidak terjadi masalah ini, bagaimana mencegahnya? Supaya tidak terjadi masalah ini, bagaimana masalah yang kira-kira akan jadi masalah ini kemudian dihilangkan, ya. Ini adalah pengertian bimbingan dan konseling. Nah, ini tujuan daripada bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling ini adalah tentunya tadi sudah disampaikan, membantu individu atau kelompok dalam mencapai perkembangan pribadi, ya, sosial, kemudian belajar dan karir, serta emosionalnya yang optimal. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari bimbingan dan konseling. Pemahaman diri. Jadi anak itu, peserta didik harus memahami dirinya itu apa, siapa, ya. Oh, dirinya itu adalah makhluk Tuhan. Bagaimana sebagai makhluk Tuhan? Nah, itu kan harus dikasih pemahaman tuh. Makhluk ciptaan Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan. Ini bagi muslim, ya. Jadi, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, karena kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan, ternyata tujuan Tuhan menciptakan kita ini untuk beribadah. Salah satunya beribadah. Beribadah itu kan banyak, ya. Ada yang ibadah itu langsung hubungannya dengan Allah, ya, hablum minallah. Ada ibadah yang hubungannya itu dengan manusia, hablum minannas, ya. Ada yang ibadah itu kaitannya dengan akidah, ya.
ada ibadah itu kaitannya dengan muamalah, fikih, ya. Ini pemahaman diri, ya. Dari sejak dini ini harus sudah mulai dikenalkan kepada anak, terutama berkaitan dengan akidah, ya, tentang keesaan Allah. Ini harus sudah disampaikan kepada anak karena ini menjadi pondasi bagi setiap anak atau peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan potensi, minat dan bakat. Anak ini punya minat apa? Walaupun mungkin ya eh, ini sedikit sulit juga ya untuk mengetahui minat anak di usia dini karena anakmu biasanya ketika kecil itu senang ini, senang itu ya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kelihatannya tidak senang, pendiam dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah masuk usia SD kelas 4, SD kelas 5 baru terlihat. Bahkan ada SMP baru terlihat. Nah, ini juga memang harus melakukan bimbingan konseling tadi supaya tadi preventif, ada kuratif ya. Preventif, diketahui itu apa sebenarnya minatnya di awal, jadi bisa diarahkan, ya. Apa sih yang kira-kira akan menghalangi dia berkembang dan jelek bagi dia? Ini dikuratif, ya, dihilangkan. Kemudian juga dalam rangka penyelesaian masalah tadi problem solving, ya. Setiap anak harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Jadi kalau dia bikin masalah, punya masalah, bagaimana menyelesaikan? Kalau punya salah dia minta maaf. Kalau dia merusak, dia harus memperbaiki. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan meninggalkan masalah, ya. Eh, Punya kepedulian. Nah, ini kan ya, punya kepedulian. Jadi kalau dia punya masalah, baik itu masalah belajar, kenapa saya belajar ulangan jelek terus? Nah, ini kan di kita bimbing. Oh, ternyata kamu jarang murojaah. Karena kan sebetulnya ya setiap anak punya potensi untuk bisa. Setiap orang, setiap manusia punya potensi untuk bisa. Jadi kalau kalau ada orang, oh saya nggak bisa, ini tanda tanya. Bukan tidak bisa mungkin ya, tapi belum bisa. Nah orang untuk jadi bisa perlu belajar. Nah belajar ini kadang memang yang sulit dilakukan. Karena belajar itu perlu konsistensi dan komitmen janji gitu ya. Jadi kalau tidak berkomitmen, tidak punya apa namanya eh, keyakinan di dalam diri, kemudian juga tidak punya eh, keinginan di dalam diri ya sulit ya. Kemudian juga pengambilan keputusan tadi ya, mengambil keputusan itu penting. Makanya seorang anak menyelesaikan masalah keputusannya minta maaf kalau dia salah atau tidak. Nah, ini kan berkaitan sekali ya. Berkaitan dengan keputusan juga. Di keputusannya seperti apa kalau ada masalah? Ini juga dalam dalam koridor bimbingan dan konseling gitu ya. Kemudian pengembangan keterampilan, ya, penyesuaian sosial dan ekonomi, bahkan kemudian peningkatan kesejahteraan mental dan emosional, ya. Pengembangan etika dan moral termasuk juga pengelolaan konflik tadi ya. Jadi ini adalah tujuan daripada bimbingan konseling secara umum ya. Ada 9 poin bahkan bisa lebih ya. Tentunya eh, apa? Anak-anak diharapkan bisa apa? Bisa berkembang ya, sesuai dengan masing-masing ya, sesuai dengan perkembangannya masing-masing ya, melalui proses bimbingan tadi ya, melalui proses bimbingan dan konseling. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menolong, membantu setiap siswa dengan profesional, kemudian memotivasinya ya, menyupportnya supaya mereka menjadi apa anak-anak ya pribadi-pribadi yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, ini adalah fungsi daripada bimbingan dan konseling ya. Ada fungsi pemahaman ya. Ini membantu siswa memahami potensi, minat, bakat dan kelemahan dirinya sendiri ya. Serta memahami lingkungannya, baik itu di pendidikan, di pekerjaan atau juga memahami norma-norma yang ada di lingkungan pendidikan dan juga di lingkungan pekerjaannya nanti gitu ya. Kemudian juga ada fungsi pencegahan tadi preventif ya.
Ini tindakan yang proaktif. Untuk apa? Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Baik itu seperti stres, perundungan, ya bullying, kemudian kenakalan remaja, agar hal-hal ini tidak dialami oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pengembangan, ya, memfasilitasi potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, ya, baik itu keterampilannya, ya, baik itu karakternya, ini bisa berkembang secara optimal, ya, baik secara pribadi ataupun secara sosial. Kemudian juga ada fungsi pengentasan atau perbaikan kuratif, ya. Jadi membantu siswa-siswa memecahkan masalah secara pribadi, ya. Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah dalam belajar ataupun masalah-masalah lainnya yang sedang dihadapi, ya. Ini fungsi perbaikan atau kuratif. Kemudian juga ada fungsi penyaluran. Nah, ini ya. Bimbingan konseling ini memiliki fungsi penyaluran, membantu siswa memilih kegiatan yang ingin dilakukannya, baik itu ekstrakurikuler atau jurusan sekolah, ya, studi lanjut, kuliah, atau karir yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, ya. Nah, ini kan tidak bisa tiba-tiba saja di akhir kemudian diketahui potensinya, tidak. Tetapi melalui sebuah program yang panjang berkelanjutan tadi, ya. Dari mulai kelas 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12. Bahkan apa catatan bimbingan konseling itu bisa dilanjut gitu ya sebagai apa? Diagnosa awal. Kalau dari lulus dari SMP ada catatannya tuh. Jadi nanti masuk SMA, guru SMA itu tahu dengan catatan itu, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, gitu ya. Jadi dilanjutkan nanti ya. Kemudian fungsi adaptasi ya. Nah ini kalau bagi guru, fungsi adaptasi ini membantu kita sekolah, guru, untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan anak tadi. Ya, karena catatannya ada, ya kita bisa sesuaikan apa nih kira-kira yang baik untuk anak tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi penyesuaian juga adaptif, tapi ini untuk anak, ya. Jadi membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan masyarakat secara dinamis. Jadi anak itu bisa memahami bahwa bagaimana dia beradaptasi ketika datang atau ada di suatu tempat yang baru dengan sangat baik, ya. Jadi tidak tiba-tiba karena ada lingkungan baru dia itu tidak mau, malu dan lain sebagainya. Tapi anak ini bisa menyesuaikan diri ya, hasil daripada bimbingan dan konseling. Nah, jadi kesimpulannya ya, bimbingan konseling ini adalah proses identifikasi terhadap anak ya. Bagaimana kebutuhan anak ya. Nah, ini diidentifikasi, dicari informasinya, dianalisis, kemudian dikembangkan solusinya, kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut, solusi, ya, sehingga setiap anak, ya, setiap peserta didik yang kita bimbing ini bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Walaupun kalau bicara ideal susah ya, tapi kita sebagai guru harus selalu optimis ya, bahwa setiap anak peserta didik ini seperti apa namanya seperti tabula rasa, walaupun tidak seluruhnya begitu ya, seperti tabula rasa seperti kertas putih, ya. Dia dia bisa ada warnanya tergantung bagaimana kita mengolahnya, ya. Selain itu juga untuk kita sebagai guru atau sebagai calon guru, ya, bimbingan konseling ini penting ya, supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga profesionalisme kita sebagai seorang guru, ya. Dan kita juga wajib terus belajar ya mencari perkembangan teori-teori terkini ya, praktek-praktek terkini tentang bagaimana bimbingan dan konseling terhadap peserta didik ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan budaya tadi ya. Gen Z itu sudah berbeda, bahkan dengan gen alpha sekalipun ya. Gen Z sudah berbeda ya. Makanya perlu
pendekatan, perlu bimbingan, perlu konseling yang berbeda ya dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Sehingga kita juga memiliki kemampuan ya dengan pembelajaran ini untuk bagaimana mengidentifikasi ya setiap permasalahan-permasalahan yang ada ya di sekolah, baik secara kelompok ataupun secara individu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang disampaikan, bisa disampaikan langsung ya melalui kolom komentar nanti yang ada di Google Classroom ya. Untuk rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas respon ya di dalam mengikuti perkuliahan ini. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.